Ya, selamat datang di channel gue Green Mombat. Kali ini seonggok direktur ASCII Animation Studionya masih ada di belakang gua ya, karena kita take langsung maraton ya. Jadi bisa diabaikan. Nah, sekarang bahasannya apa sih? Bahasannya review tentang Toyota Fortuner TRD tahun 2018. Singkatnya, Toyota Fortuner TRD 2018 menggunakan mesin dengan kode 2GD 2400-an cc. Kayaknya 2300-an sih, nggak nyampe 2400, tapi segitulah. 4 silinder diesel dengan power sekitar 140-an dan torsi sekitar 300-an Nm. Ya, intinya itulah gitu kan. Mobil ini sebenarnya sering jadi primadona untuk eksekutif muda ataupun jajaran direksi di kota besar, meskipun sekarang brand image-nya sudah bergeser jadi cubi balap. Oke, mungkin dari kelebihannya dulu ya. Mobil ini secara singkat ya sudah dilengkapi dengan double cakram sehingga performa remnya lebih baik untuk perjalanan jarak jauh ya. Jadi tapi gue jujur ya, gue secara pribadi merasakan antara Fortuner yang si Cromwell dan yang sudah double cakram, pengeremannya sebenarnya kayaknya lebih pendek yang pakai tromol gitu. Tapi ini untuk penggunaan dalam kota ya. Cuma memang tromol itu lebih mudah overheat gitu, makanya dia lebih sering loss dan lain sebagainya. Jadi secara safety memang yang disc itu lebih baik dari safety-nya gitu. Dan memang kalau misalnya memang kurang ya tinggal digedein cakramnya dan lain sebagainya gitu, karena cakram memiliki distribusi panas yang jauh lebih baik secara overall gitu kan. Makanya Fortuner double disc ya lebih baik lah gitu daripada yang Tromol. Mobil ini sebenarnya sama dengan rata SUV lainnya karena menggunakan leather frame sebagai basisnya, sehingga kemampuan manuver tidak begitu baik terutama pada kecepatan tinggi ya. Dan untuk performa, mungkin kalau misalnya mau dibahas ya performanya, nanti editornya bakal ngasih lihat ya performanya gimana. Sebenarnya performa Fortuner 2 Gene ini sudah dikatakan cukup, walaupun dibandingkan dengan Pajero Sport 4M15 ataupun Isuzu MU-X ya rasanya performanya tidak lebih baik. Tapi cukup, gue bilang cukup ya untuk sebuah SUV. Untuk akselerasi dan top speed juga gue rasa cukup ya, dimana Fortuner di limit oleh Toyota secara general gitu ya. Dia electrical limit kalau nggak salah itu 180 km per jam on GPS, atau di speedometer sekitar 200 km per jam. Fuel consumption 2GD ini pun tergolong cukup baik ya, untuk dalam kota sekitar 11 hingga 13 km per liter dan luar kota sekitar 17 hingga 19 km per liter. Jadi nggak beda jauh sama saudaranya si Innova Reborn, karena memang mesinnya sama. Cuman mungkin karena Innova Reborn lebih ringan, jadi fuel consumption Innova Reborn jadi sedikit lebih baik daripada Fortuner 2GD ini sendiri. Tapi memang ya kalau misalnya dibandingkan dengan MU-X atau Pajero Sport ya lebih boros gitu. Dikit aja sih, tapi nggak banyak gitu ya. Ya dengan range harga 400 jutaan tadi ya dari dan dari ATPM juga apa namanya ya, bisa dibilang harga Fortuner barunya juga lumayan ya, yang TRD itu dulu ya. Dibilang bekasnya sih sekarang 400 jutaan, sorry. Bekasnya 400 jutaan dan ATPM-nya lumayan lah, 600-an. Apa ya gue bilang ya, kalau kita mau bikin baseline, mungkin Fortuner ini jadi baseline. Jadi ini jadi standar untuk kompetitor, biar tidak membuat atau tidak produksi mobil yang lebih buruk daripada Fortuner ya dengan range harga segitu gitu. Jadi cocok untuk jadi baseline, tapi not really the best in its class gitu. Jadi itu ya pandangan gue sih. Mungkin bakal banyak yang marah. Fortuner TRD 2018 adalah salah satu opsi yang paling aman kalau menurut gue ya, untuk menggunakan SUV di range harga tersebut gitu. Jadi bisa gue bilang aman ini maksudnya karena memang buat semi off-road ya, kayak light medium off-road dia oke gitu kan, dalam kota juga oke, luar kota juga oke. Tapi gue bilang aman ya, maksudnya cukup ya, karena lu gak bisa bener-bener off-road pakai mobil ini gitu kan, karena ya ground clearance-nya juga gak terlalu tinggi gitu kan, terus posisi nozzle-nya dan lain sebagainya. Jadi kalau banjir-banjiran ya tetap aja rawan mogok gitu ya, yang kayak gitu-gitulah ya. Bisa, tapi nggak banjir yang 2 meter juga gitu ya. 2 meter siapa juga misalnya, kayak banjir semeter aja udah berisiko sebetulnya buat Toyota Fortuner ini gitu kan. Tapi cukup, gue bilang cukup gitu kan, karena mayoritas orang di Indonesia juga nggak akan pakai Fortuner buat hal-hal seperti itu. Mungkin ada tapi nggak banyak gitu kan. Nah terus kalau dari segi perawatan juga Fortuner TRD sorry, itu nggak beda jauh dengan mobil-mobil yang lain gitu, kayak entah Fortuner yang non TRD atau dengan Innova Reborn ya, dengan ya itulah gitu kan, kemampuan juga mirip-mirip dengan Innova Reborn gitu, kayak biayanya juga hampir sama gitu. Mungkin kayak spare part karena dia TRD ini sudah double disc ya, dia kampas remnya jadi lebih mahal yang belakang dan sebagainya. Overall memang saya pikir
Fortuner TRD ini 7 dari 10 lah ya. Jadi gue nggak bisa bilang ini jelek, gue nggak bisa bilang ini buruk gitu. Tapi not really the best in its class. Gitu. Cuman karena memang ATPM-nya Toyota, ya didukung oleh ATPM Toyota yang dimana Toyota ini banyak banget ada di Indonesia, tersebar dimanapun, mau lu dari mana banyak banget Toyota. Gitu. Nah, sekarang bahasan lain yang dibahas adalah bukan yang, kalau menurut gue ya bukan sisi krusial ya untuk Fortuner TRD ini. Tapi gue ngerasa interior Fortuner TRD di mana ya gue ngerasanya sih interiornya kurang ya, menurut gue itu kurang ya, nggak kelihatan mewah gitu kan. Walaupun TRD sendiri merupakan kelas yang tertinggi di tahun keluarnya Fortuner tersebut gitu. Ya kan. Tapi kalau bisa dibilang lebih kedap mana antara Fortuner TRD sama Venturer-nya Innova, lebih kedap Venturer gitu. Dan apa ya, bisa dibilang kayak kesan mewah itu lebih keluar gitu ya, lebih keluar kayak dengan warna kulit joknya dan lain sebagainya, listnya dan bentuknya juga segala macam itu lebih kelihatan mewah yang Venturer atau Innova gitu, Innova Dibon daripada Fortuner itu sendiri gitu. Atau kayak misalnya contoh penempatan penempatan apa sih, kayak layar LCD gitu ya, itu menurut gue lebih proper di Innova gitu. Kalau Innova kan dia di bawah gitu kan, di tengah buat row 2 gitu. Fortuner tuh dari atas gitu. Jadi kayak kalau mau nonton aja dongak gitu yang kayak gitu-gitu. Jadi ya menurut gue sih itu ya kan. Nah, mungkin bahasan lain apa ya? Bahasan lainnya oh iya, untuk row 3. Row 3 ini jujur banget ya, nyiksa lo kalau di Fortuner tuh. Nyiksa, beneran nyiksa. Apalagi buat gue ya, tinggi gue sekitar 180 cm. Ya, headroomnya sangat minimalis, ya gue kejedot mulu, ya kan. Terus sempit gitu. Row 3-nya tuh sempit. Mau row 2-nya itu lu majuin apa gimana, row 3-nya tuh tetap sempit. Gitu. Jadi buat kayak gue gitu ya, yang tinggi 1,8, kayak berdua aja gitu kan, di belakang di row 3 tuh bener-bener gak cocok gitu. Terus ya apalagi ya, paling itu doang ya, gue bilang mobil ini bisa dijadikan baseline untuk SUV harga 400-an juta bekasnya dan 600-an juta buat barunya, but not really the best. Kalau mungkin istilahnya, kalau misalnya lu punya pilihan dan lu gak seneng tune up ya, lu mendingan beli Pajero Sport atau MUX dan lain sebagainya, banyak sih gitu. Nah, sisi lain yang mungkin agak gue serius bahas ini adalah, kalau lu senang tuning gimana dan lu senang bentuknya daripada lu memilih Innova, ya memang betul 2GD-nya Fortuner itu akan lebih baik untuk tuning daripada 4M15 Pajero Sport. Tapi ya cuman itu doang kira-kira bahasannya. Kalau soalnya gue jujur aja kayak limbung ya, masih limbung ya kan, mungkin bahkan harus diganti dengan shock breaker Provence dan lain sebagainya kayak gitu lah. Paling itu aja pendek aja dari gue. Sekian, terima kasih.